Bagaimana masa depan content creator dengan adanya AI saat ini? Itu yang akan saya bahas dalam video kali ini. Kembali lagi dengan saya Randy Semyono dan kali ini kita bakal bahas sesuatu hal yang sangat-sangat menarik, terutama di eranya kita uh, di awal tahun 2023 ini. Jadi saya bakal bahas mengenai AI. Beberapa minggu yang lalu saya udah membahas tentang AI, menjelaskan bagaimana AI akan merubah dunia kita. Ternyata perubahannya terjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang diprediksikan. Nah, apa yang perlu Anda ketahui, apa yang perlu Anda lakukan kalau Anda adalah content creator atau Anda ingin membuat konten seperti yang saya lakukan di dalam video kali ini. Saya melakukannya di YouTube dan juga di Instagram, TikTok. Semuanya adalah tentang konten. Kita bikin konten. Kalau saya nggak tahu dengan Anda, tapi kalau saya bikin konten itu, saya bukan orang content creator. Saya uh, nggak punya ide yang sangat cemerlang. Dan kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapatkan idenya. Sama seperti kayak saya bikin video kali ini, butuh waktu untuk melakukannya. Dan yang paling besar adalah gimana caranya kita bikin kontennya itu jadi bermanfaat untuk Anda. Gak buang-buang waktu Anda untuk melihat video ini. Oke, jadi pastikan sebelum saya bahas lebih detail, pastikan Anda untuk melakukan subscribe di dalam YouTube channel ini supaya Anda bisa mendapatkan video saya lebih lanjut. Nah, kita bakal ngomongin tentang bagaimana apa yang bakal kita bahas. Kita bahas tentang masa depan content creator. Karena yang menjadi topiknya saya di video kali ini adalah tools-tools yang bermunculan dan ada beberapa tools yang sangat menarik perhatian. Uh, saya akan tunjukkan beberapa tools yang di dalam video kali ini. Tapi saya harus kasih tahu bahwa saya tidak terafiliasi dengan mereka. Saya juga belum sepenuhnya menggunakan fitur-fitur yang mereka berikan. Ini adalah ide yang akan terjadi dalam 3-4 bulan ke depan. Okay. Jadi ini masih ide. Kalau Anda melihat video ini 3-4 bulan dari tanggal rilis video ini, maka mungkin keadaannya sudah berubah lagi karena ini perubahannya sangat cepat. Dan dalam konten kita kali ini saya bakal bahas beberapa yang website yang saya temukan yang mereka punya ide yang bagus. Oke, idenya bagus, tapi saya harus kasih tahu pada Anda bahwa bukan berarti toolsnya bagus. Oke, semua Anda harus coba sendiri, bukan dengar dari saya aja, tapi ini adalah ide yang akan terjadi dalam pembuatan konten. Dengan adanya AI, jadi di awal tahun 2023 ini kita dikejutkan dengan satu yang namanya ChatGPT. Betul-betul. Apa sih ChatGPT? ChatGPT itu benernya kumpulan data yang sangat besar yang diolah sedemikian rupa menggunakan kemampuan bahasa linguistik hingga bisa menjadi sebuah uh, pembicaraan atau diskusi dengan robot yang dilakukan uh, secara virtual, diberikan responsnya menggunakan robot dengan kualitas yang jauh lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Kalau Anda tidak tahu bahwa AI ini sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Jadi di Indonesia ada satu yang sangat terkenal namanya kata.ai. Uh, Mereka juga belajar tentang AI-nya. Udah sejak 5-6 tahun yang lalu mungkin. Uh, tapi perkembangannya memang ada, progresnya ada, tapi tidak sebesar yang diluncurkan di awal tahun ini. Okay? Nah, dengan AI tersebut pengembangannya jadi berlipat ganda dalam minggu-minggu terakhir. Apa aja yang bisa kita lakukan? Saya akan nunjukin beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Saya akan masukin ke websitenya mereka supaya Anda bisa lihat secara detail. Yang pertama adalah kita bisa bikin personalized content. Sekarang kita bisa menuliskan email dengan bantuan AI kepada 1.000 orang dengan nama yang berbeda, dengan isi yang berbeda secara langsung. Apa maksudnya? Kalau sebelumnya kita menggunakan personalized email, yes, kita menggunakan personalized email. Saya menggunakan email blast, menggunakan personalized email. Tapi personalized emailnya hanya sebatas dari Hi Ryan, Hi Denny, Hi Nana, Hi siapa gitu ya. Tapi di konten dalamnya itu sama semua.
Sekarang kita bisa bikin personalized email berdasarkan dari data pelanggan kita. Oh, mereka itu pernah belinya si A, tulisannya apa? Pernah beli B, tulisannya apa? Oke, semuanya dibuat secara personalized menggunakan tools yang namanya smartwriter.ai. Ini sangat menarik. Oh, jadi sekarang kita bisa mendapatkan engagement yang lebih besar menggunakan AI tersebut. Ini adalah uh, pengaplikasian AI di langkah berikutnya setelah kita mengetahui ChatGPT. Oke. Berikutnya, AI juga bisa dibuat untuk membuat gambar. Kalau Anda adalah content creator, salah satu hal yang kita perlu buat adalah gambar dari tulisan yang kita buat. Nah, sekarang untuk membuat gambarnya kita bisa menggunakan AI. Ada dua situs yang akan saya bagikan, yang namanya midjourney.com dan juga ada yang namanya DALL-E. DALL-E, oke, DALL-E dari openai.com. Ini adalah dua tools yang sangat menarik. Kalau Anda lihat, saya akan buka. Sebentar, saya akan buka yang tadi. Ini adalah si smartwriter.ai. Oke, jadi ini adalah kita bisa personalize emailsnya kita. Oke. Dan personalize emailsnya bisa berdasarkan dari data yang cukup menarik. Di sini dari link and personalization. Kalau link and personalization maksudnya begini, dari recent activity. Maka kita bisa kirim email yang saya lihat postnya dari LinkedIn tentang unfair behind founders dan segala macam. Oke. Bisa berdasarkan LinkedIn recommendation, link personalized with achievement, bisa icebreakers. So datasetnya sangat luar biasa banyak gitu ya. Ini adalah gambar dari Midjourney. Kalau kita mau bikin gambar, semua gambar yang ada di sini dibuat secara AI, jadi nggak ada yang bikin animasinya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda adalah animator atau Anda desainer, Anda diminta untuk bikin gambar seperti ini. Satu gambar butuh waktu berapa lama gitu ya. Tapi ini dengan adanya beberapa sinteks yang dituliskan, diketikkan, akhirnya sinteks tersebut menjadi satu gambar. Powerful atau powerful. Kalau Anda adalah desainer, maka Anda mulai berpikir, oke, berarti apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda bukan desainer, maka ini adalah saatnya yang yes, saya bisa bikin video yang lebih bagus. Saya bisa bikin gambar yang lebih bagus. Oke. Ini adalah OpenAI. OpenAI oke. DALL-E. Nah, ini adalah OpenAI dari DALL-E. Nah, dia membuat gambar berdasarkan dari teks juga. Jadi text description. An astronaut riding a horse in photorealistic style. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, kalau misalnya kita bikinnya teddy bear, mixing sparkle chemical as mad scientist as a digital art. Oke. Teddy bear shopping groceries. Semua gambarnya dibuat secara instan. Oke, jadi di sini kita bisa rubah-rubah semua gambar-gambarnya. So it's so powerful. Berdasarkan dari syntax kita bisa bikin gambar. Okay. Nah, selain AI generated ternyata tidak berhenti di situ aja. Okay. Pembuatan AI tadinya saya pikir beberapa minggu yang lalu saya pikir kita nggak bakalan masuk ke yang lainnya. Apa maksudnya? Kita nggak bakalan masuk ke video, karena bikin video seperti ini akan sangat sulit untuk dibuat, karena kalau kita bikin video frame-nya banyak gitu ya, istilahnya secara teknikal kita perlu adopsi gambarnya, detailnya cukup banyak, sehingga mungkin akan butuh waktu hingga videonya bisa dibuat secara AI. Ternyata perkiraan saya salah. Jadi ada satu website namanya adalah Tafus. Tafus ini kita bisa bikin personalized video. Kalau tadi ada personalized email, ini ada personalized video. Kita bikin satu video, lalu kita bikin semua 1 juta berikutnya dengan personalized. Menarik atau menarik banget? Menurut saya ini menarik banget. Dengan begitu, kita bisa bikin satu video, lalu kita bikin namanya Hey Sam, Hey Sarah, Hey Becca, Hey John. Dan semuanya untuk bangun attention sebagai kita sebagai marketer. Ini adalah kemampuan dari video personalization. Nah, kalau misalnya kita sebagai content creator, pakai ini untuk apa? Ya, content creator kita bisa bikin
video sejuta video dengan personalized. Atau ini yang lebih menarik lagi, ada satu tools namanya ada Descript. Descript lebih powerful lagi karena dia bisa membuat video menggunakan AI, di mana video tersebut akan dioptimasi, nggak perlu pakai filler seperti biasanya saya suka ada semuanya dihapus menggunakan AI. Bahkan kita bisa menggunakan untuk podcasting, screen recording dan segala macam. Okay? It's so powerful. Anda harus melihat descript.com. Anda buka halamannya untuk ngelihat bagaimana Anda bisa bertumbuh di sini. Okay? Dan yang paling menarik lagi, sebagai content creator, salah satu yang kita biasa lakukan adalah kita mau melakukan konten multiplier. Satu konten yang panjang kita rubah jadi beberapa konten sehingga mempermudah kita atau mempercepat waktunya kita dalam membuat konten di media-media yang lain. Dan itu saya belum pernah melakukannya. Saya biasanya bikin konten baru untuk di setiap platform. Tapi tools ini, video.ai, dia membuat satu video yang panjang dijadi beberapa video yang akhirnya kita bisa bagikan di beberapa sosial media yang lain. Dan dilakukannya menggunakan AI. Artinya mereka belajar mempelajari apa yang kita sudah buat di dalam video panjang itu untuk jadi satu tempat, gitu ya. Dan bukan itu saja, kita juga bisa rubah teks jadi animated video. Wow. Okay. Jadi kita tulis teksnya jadi videonya. Nah, ini adalah beberapa pengaplikasian dari AI yang terjadi dalam beberapa minggu saja, di mana Anda, kalau Anda mendengarkan video ini, Anda melihat video ini, Anda bisa jadi ada dua hal yang terjadi dalam dirinya Anda. Yang pertama adalah Anda ketakutan. Oke, kalau Anda adalah content creator, Anda bilang, oh sekarang berarti kerjaan content creator itu harus ngapain? Apa yang harus kita bikin? Kalau saya di video sekarang bisa bikin menggunakan AI, apakah saya tetap harus masuk jadi content creator? Pertandingannya akan menjadi lebih sulit. Betul. Untuk Anda bikin video, nggak cukup cuma bikin video doang, lalu yang lihat banyak. Nggak. Karena ada prosesnya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda harus stay di content creator atau Anda perlu mempelajari tools yang lain. Atau, tadi yang pertama adalah Anda ketakutan. Yang kedua, Anda excited. Oh, dengan semua yang ada sekarang ini, tools yang terus berkembang, Anda bisa ngikutin perkembangannya dan Anda bisa terapkan ke dalam bisnisnya Anda. Anda bisa terapkan ke dalam content creation-nya Anda. Oh, bikin gambar sekarang lebih cepat. Kalau gitu, saya tinggal pelajarin gimana cara generate gambar yang bagus. Lalu Anda buat gambar yang bagus. Yang biasanya butuh waktu 1 minggu, sekarang hanya butuh waktu sekian menit. Anda bikin video, kalau sebelumnya kita harus ngambil video berkali-kali, ini yang akan saya cobain, gitu ya. Saya bikin video, mungkin berikutnya saya akan menggunakan hanya teks. Saya script teks, audionya jadi, videonya bisa ditambahin. Saya akan update terus apa yang saya kerjakan ke dalam video-video yang ada di YouTube ini. Ya, oleh karena itu pastikan Anda subscribe supaya tahu apa yang berkembang. Dan kita akan bertemu lagi dalam video lainnya. Oke, semoga video ini memberikan inspirasi untuk Anda melihat perkembangan AI dan kita akan bertemu di video yang berikutnya.